video opening nanti ya. Jadi cekatan opening lah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel yang sudah lama menghilang ini. Iya, sudah kira-kira 2 pekan kita 2 dekade. Karena kesibukan saya ya, bukan kesibukan Anda ya. Saya tidur saja. Tidur saja, Bro. Saya juga sebenarnya tidak sibuk sih. Iya sih. Pura-pura saja. Iya. Yang penting terlihat keluar dari rumah. Iya, yang penting sama istri itu mau kerja lah. Oke. Bersama saya Tatang Sutarman. Saya Entis Sutisna. Ya, kita pada sore hari yang cerah ini di rumah saya. Ya, saya tamu, Bro. Ya, berarti Anda ngundang saya sekarang. Akhirnya saya bisa duduk sendiri di rumah sendiri ya. Iya, Bro. Setelah saya berkelana kesana kemari. Apa karena memang nggak ada buat gaji nih, Bro? Ya iya. Narasumber. Iya, karena kurang ini pendanaan bensin. Setelah kita berkelana ke Lombok Timur, ke Lombok Tengah, akhirnya ya balik lagi ke rumah sendiri. Oke, terima kasih telah mengunjungi saya, Pak. Oke lah, kita tutup kalau gitu, Bro. Kita bahas apa ini konten di video kali ini? Ya, kali ini saya kok serius jadinya, Bro. Bukan serius, jangan serius. Serius sekali, Pak. Serius juga mati. Iya ya. Nggak serius juga mati. Nggak serius, lebih baik serius santai saja sambil menjalani hidup ini. Iya, Bro. Gini, Bro. Saya kok merenung-merenung gitu, meskipun renungan saya juga nggak penting sebenarnya, Bro. Ya, saya tahu lah. Iya lah, penting sekali. Saya kok langsung pengen nanya sama Anda sebenarnya, Bro. Apa sih tujuan Anda hidup itu, Bro? Katanya tadi matematika. Janganlah. Sekarang kesini lagi. Janganlah. Ya, kita intermezzo dikit lah, jangan. Kalau tujuan hidup, ya tujuan hidup kita itu sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita. Fitrah kita lah ya. Iya. Fitrah. Tujuan Allah menciptakan kita ya untuk kita beribadah. Beribadah ya. Tujuannya Allah menciptakan kita. Tapi kan terkadang ketika kita lahir di dunia ini kemudian tumbuh besar, terkadang kita tidak tahu sebenarnya bahwa tujuan kita diciptakan itu adalah untuk beribadah. Banyak distraksi dari dunia ini kan. Distraksi itu apa, Bro? Saya kok bahasa Anda itu banyak apa namanya? Pengaburan gitu. Oh iya. Bahwa hakikat yang sebenarnya kita hidup itu adalah untuk beribadah. Karena kita kan hidup di dunia ini banyak sekali godaannya kan. Oh, luar biasa Pak ini. Keren lah. Kadang-kadang kita tergoda oleh harta, kadang-kadang tergoda oleh pangkat, jabatan dan gelar, Pak. Benar. Jangan Bapak kok lihat gelar ke saya, Bro. Jangan. Besok kalau Anda sudah doktor, amin. ingatlah ketika Anda masih SPD, Pak. Iya, benar. Nah, itu maksudnya apa? Artinya kita ya biasa-biasa saja. Iya, tetaplah ya. Seperti Gus Baha itu, Gus Baha walaupun tidak kuliah, tapi ilmunya diakui sekarang. Sampai tiba-tiba beliau viral gitu kan. Sampai saya merinding, Bro. Maksudnya ilmuannya itu. Beliau itu kayak ini, Bro. Kayak yang siapa sih? Uwais Al-Qarni itu, Bro. Iya. Tidak terkenal manusia, tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Tapi mungkin Allah menakdirkan beliau untuk harus muncul kayak sekarang ini di bumi ini. Karena susah kalau tidak muncul beliau itu ya. Masya Allah lah. Ilmunya. Semoga beliau tetap sehat, Bro. Mungkin salah satu hikmah dari adanya YouTube ini mungkin untuk memunculkan manusia-manusia seperti beliau itu. Masya Allah, luar biasa merinding. Karena kalau tidak ada YouTube ini, tidak mungkin kita mengenal orang-orang seperti beliau. Orang-orang hebat lah. Sampai ingat yang kisah siapa dulu, Imam Ahmad bin Hambal itu, Bro. Apa itu? Beliau itu pernah, saya lupa ingat lah, tapi konteksnya. Doakan saja lah, Pak. Saya ingat kisah Imam Ahmad bin Hambal itu, kalau tidak salah sih Imam Ahmad bin Hambal atau siapa. Beliau itu dulu kan pernah berjalan dari kota berapa berarti? Pokoknya dari asalnya lah, ke suatu tempat yang jauh gitu, Terus sampai beliau itu pernah diusir di suatu masjid kan, kalau tidak salah. Oh iya. Imam Ahmad bin Hambal kan, beliau itu. Betul. Sampai beliau diusir berapa kali, sampai terus yang pembuat roti itu kan kalau nggak salah, di sini aja mampir. Ya orang tua lah gitu mungkin istilahnya dulu ya. Kisana kalau bahasanya Wiro Sableng gitu ya. Ya terus gitu, Bro kan, sampai akhirnya
pokoknya Imam Ahmad bin Hambal kan, aduh ini saya kenapa kok pengen jalan aja ke sana gitu katanya kan. Ternyata gara-gara doa yang itu kan, si penjual roti itu, saking si penjual roti pengen ketemu sama beliau, terus setiap ngulek roti bersolawat atau apa katanya beliau itu. Mirip-mirip gitulah maksudnya. Untung dulu kan ada YouTube gitu bro. Coba ada YouTube mungkin Masya Allah lah penyambutan untuk beliau itu. Gitu maksudnya bro. Apalagi kayak Gus Baha kan kita juga sering sekali ngelihat beliau itu naik bis. Masya Allah. Makanya saya kalau lihat Gus Baha itu, nggak usah kaya-kaya lah kalau gitu. Harus kaya gue. Yang kaya harus kaya. Beribadahlah dengan kekayaanmu. Iya, tapi yang pintar-pintar lah. Maksud saya begini, bukan tidak usah kaya. Malu kita terlalu mengejar-ngejar supaya terlihat keren, itu supaya terlihat saya, bro. Apa namanya, mengejar rumah mewah, mengejar mobil bagus. Malu saya Pak kalau lihat Gus Baha itu pakai bis saja kan mana-mana. Padahal sekaliber beliau sekaliber ilmunya seperti itu yang kita ini ya. Dan beliau juga kalau mau sebenarnya tinggal ngundang aja, betul. Iya kan? Tinggal ngundang aja. Tapi beliau itu langsung rela gitu loh untuk menafkahkan hidupnya itu untuk umat. Ya, prinsip-prinsip guru kita zaman dulu lah Gus, semakin semakin kita jadi orang, prinsip padi itulah semakin merunduk gitu. Beliau itu makanya ada istilah di YouTube tuh terkenal pokoknya hampir mirip kayak kisah Uwais Al-Qarni itu beliau lah. Ya, ini kembali ke topik kita gitu gua. Iya. Itu tujuan Anda berarti ya? Ya, tujuan beribadah cuma kan karena saya hidup di dunia ya, saya juga terkaburkan tujuan saya. Kadang-kadang saya juga pingin kaya. Oh iya pasti. Kadang-kadang saya pingin juga ke luar negeri. Kadang-kadang saya pingin sekolah tinggi. Pengen nikah lagi enggak? Iya, janganlah. Janganlah, satu cukup ya. Ini bahaya soalnya. Nah, terus. Nah, gitu berarti ya, sama juga sih gue sebenarnya. Nah, Anda itu kan tadi mau ngomongin matematika, kok malah? Iya, gue maksudnya ya saya hampir kayak cita-cita gitu lah gue. Nah, sekarang berarti cita-cita Anda ini terhadap matematika atau terhadap hidup dulu lah? Terhadap hidup dulu lah. Apa? Saya ingin jadi orang yang bermanfaat. Ini ada musik-musik yang haru-haru. Sudah gitu. Nah, sebenarnya gini gue ya. Nah, itulah karena ya nonton pengaruh YouTube juga, maksudnya yang positif-positif gitu ya. Kayak sekaliber Gus Baha saja, beliau yang seharusnya mau naik jet aja bisa sebenarnya kan, dikawal ribuan orang pun, jutaan orang pun bisa beliau itu. Tapi beliau tidak pernah seperti itu, bro. Terus beliau itu selalu menyampaikan dakwah lah intinya. Hidupnya dakwah beliau cita-citanya jadi wali, bro. Mungkin cita-cita saya tidak mungkin, maksudnya ada sih dalam hati, tapi kayaknya untuk selevel kayaknya terlalu Ini menarik berarti kalau cita-cita jadi wali itu, kenapa beliau berpikiran bercita-cita menjadi wali? Karena memang dari orang tua dan kakeknya itu cita-citanya jadi wali. Jadi pengaruh lingkungan itu penting. Nah, kita kenapa cita-cita kita mungkin jadi guru? Saya, karena bapak saya jadi guru. Ibu saya guru, bapak saya pun guru, bro. Ya berpengaruh juga sih sebenarnya. Jadi beliau ya wajar sih kalau saya. Mungkin tapi memang jalannya dari sana. Dari sana ya. Tapi paling tidak kita bisa petik yang itu. Tapi ya paling tidak kita bisa petik hikmahnya bahwa beliau itu tidak mikirin dunia lah. Intinya saya gini, aku pengen kita di konten ini ada setidaknya satu kalimat kita lah yang membuat orang hidup itu semakin positif, bro. Maksudnya lebih mengenal Allah setidaknya, meskipun ya kita tidak bisa ceramah atau apa karena kaliber saya. Kalau bapak kan LC, kenapa sih? LC tahu dulu LC, lulusan corona. Ya benar juga. Gini gue terkait yang matematika, kalau yang itu hidup kayak gitulah gue ya. Artinya kita beribadah, pengen lah ada omongan kita yang bawa orang ke surga itu gue. Nah, kalau tentang matematika hampir apa jadinya gue ya? Saya merenung Anda apa? Sebagai calon dokter, jangan sebut-sebut itulah. Ya harus dijaga lah sikap Anda. Nah, bukan masalah itu, bro. Bukan masalah itu. Tapi gini, bro. Saya kepengen setiap orang itu, kita tahu problemnya sekarang matematika itu kan bro? Yang siswa itu kalau dengar matematika kurang menyenangi matematika, minatnya kurang, motivasi kurang lah, meskipun tidak semua lah, tapi saya lihat setiap orang yang saya tanya itu gitu masalahnya kan. Ya sayang nih. Yang mana? Jeruk? Ngopi dulu, bro. Ngopi dulu. Anak lebih penting dari apapun, bro. Ini soalnya sini. Nah, ini buzzer ini. Terus gimana? Nah, menyikapi yang itu saya kok padahal kalau kita lihat gue dari manfaatnya matematika itu kan kayak boleh, kalau menurut saya sih secara pribadi gitu gue ya, subjektif saya
Matematika kan katanya mother of science itu bro. Iya, mother of Mother of science. science. Intinya matematika itu apa ya? Kalau boleh saya bilang dalam konteks matematika yang dasar sih. Kita setiap orang tuh menurut saya harus punya skill matematika dasar itu bro. Apa skill matematika dasar? Ya berhitung lah maksudnya kan berhitung, membilang, apalah pokoknya yang berkaitan dengan matematika ya matematika sekolah di SD itulah. Tapi itu yang saya, oh ya gimana terus? Nah terus pokoknya gitu bro. Padahal ada kontradiksi berarti kan. Dimana maksudnya ya, padahal kita ketahui matematika itu penting, tapi ternyata di sekolah maksudnya di siswa sebagian besar orang lah, jangan bahas siswa lah maksudnya orang-orang tuh kalau tanya matematika aduh sulit itu aja kan. Padahal kalau menurut saya matematika paling santai kuliah. Pengalaman bapak kan cukup belajar satu teorema aja, kayaknya teorema yang lain bisa kan. Nah dari sana saya punya ini bro, saya kayak apa ya, punya impian lah gitu untuk matematika itu. Iya. Biar setiap orang itu kita kembalikan ke, misalkan kita hidup nih, kayak dibilang Wahyu kemarin, matematika itu apa ya, maksudnya orang di luar itu kayak Singapura atau apa, meskipun dia tidak senang matematika tapi tetap belajar matematika karena menganggap bahwa matematika itu penting karena untuk kebutuhannya hidup. Karena di sini saya tekankan bahwa kehidupan kita itu tidak ada mungkin yang lepas dari matematika. Tidak ada. Berarti apapun yang Anda lihat, kita harus melihat matematika di kan? sana. Setiap apa yang kita lihat, kita melihat matematika. Sebagai contoh, kita melihat jeruk, Anda melihat apa di sini? Saya melihat sumber kehidupan untuk makan, Pak. Oh, berarti Anda biologi banget. Kita kan bisa melihat di sini berarti ada lingkaran. Terus apa? Bola, benda apa pokoknya. Terus kita melihat gelas-gelas ini. Intinya saya kepengen gitu, bro. Setiap orang ketika melihat sesuatu dalam kehidupan, misalkan di pasar, kita ada melihat matematika di sana. Ada jual beli, ada keuntungan, kerugian, itu kan matematika semua bro. Makanya kalau kita tidak punya skill dasar matematika atau kemampuan numerasi itu tidak ada maka menurut saya agak sulit untuk kehidupan gitu bro. Dan untuk kedepannya biar kita bisa survive, hemat saya sih kita harus punya keterampilan yang itu. Dan setiap orang tuh saya kepengen sadarlah kalau matematika itu penting dan setiap kehidupan kita itu berkaitan dengan matematika bro. Oh iya. Bapak kayaknya merenung langsung meresapi gitu Iya. Tapi kadang-kadang pengaruh dari cara bagaimana matematika ini diajarkan di Indonesia ini yang membuat matematika itu dipandang sebagai ilmu yang hanya untuk berhitung saja gitu. Kalau saya dengar kata Sujiwo Tejo itu kan seharusnya para musisi sekaliber Ahmad Dhani, kemudian para penyair sekaliber Rendra itu harusnya matematikanya bagus. Harus. Kenapa? Karena musik itu sebenarnya adalah matematika yang berbunyi. Matematika yang berbunyi. Matematika yang berbunyi. Kenapa matematika yang berbunyi? Karena matematika itu kan adalah menangkap pola dari suatu yang terlihat tidak terpola kan? Iya kan? Seolah-olah misalnya ini tidak terpola ini. Tapi kalau orang matematika itu bisa menangkap pola di antara tidak teratur. Kayak lagu lah misalkan, biasanya ada intro, langsung masuk ke apa sih namanya? Pokoknya intro ref gitu lah. Bolak-balik gitu. Kan penyair kemudian para musisi itu kan dia sebenarnya bisa membuat pola-pola tersendiri kemudian dikembangkan. Setiap kita menyadari yang itu ya kan? Seperti misalnya yang dikatakan Sujiwo Tejo itu di irama teneneng. Yang mana itu? Teneneng. Oh, yang Nokia HP zaman dulu itu. Bukan itu Itu katanya Sujiwo Tejo. Apa? Beethoven tuh siapa yang mengarang itu? Beethoven kayaknya. Nah, jadi makanya di HP Nokia sebenarnya intinya adalah teng-neng gitu. Nah, teng-neng itu kemudian dikembangkan jadi teneneng gitu kan. Iya. Turunan-turunannya lah. Itu kan matematika semua. Matematika banget. Iya kan. Seperti misalnya bagaimana kita menemukan rumus X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat misalnya untuk jari-jari lingkaran, persamaan lingkaran gitu kan, misalnya X sama dengan sekian, Y sama dengan sekian diturunkan. Nah sama seperti lagu tadi kan, pada satu dia intinya kemudian diturunkan sehingga menemukan suatu irama yang pas gitu. Sama kayak penyair juga kan, sebenarnya puisi itu mirip matematika. Iya kan? Kita akan merangkai-rangkai kata, merangkai kata sehingga nanti menemukan keindahan yang tersendiri. Makanya Bertrand Russell bilang keindahan matematika itu dingin karena dia tidak meledak-ledak seperti puisi. Kalau puisi kan, langsung kita bisa terpukau. Tapi kalau matematika itu kita menemukan sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1 aja sebenarnya harus terpukau. Kok bisa dia seperti itu kan? Melalui proses,
keindahan. Pondok kok jauh sekali dulu. Iya. Padahal saya kepengennya setiap kita ngelihat apapun benda di sekitar kita ada matematika di sana. Nah, bro. iya. Masuk kamar mandi saya ngelihat keramik itu matematika, bro. Mungkin konten-konten kita berikutnya kayak gitu kita bahas, Go. Iya, iya. Cukup bahas misalkan kita bahas tentang HP gitu. Apa unsur matematika di sana? Nah, gitu. Misalkan kita bahas badan kita. Apa unsur matematika di sana? Iya. Intinya itu, Go. Tapi Anda berarti menginginkan semua orang berpikir matematika. Gimana kalau orang biologi? Nanti mereka Enggak, menginginkan maksudnya, semua orang harus berpikir itu biologi. bukan, bro. Maksud saya itu setiap orang itu punya pemikiran yang itu. Bukan murni 100% mikirin itu aja maksudnya. Tapi setidaknya ada lah. Kita sadar. Berarti gitu, sense bro. of mathematics. Ya, sense of mathematics itu ada, bro. Itu saya kepengen, Go. Anda kan ngupas jeruk itu kan matematika juga, bro. Iya sih. Iya, kan mengurus anak, matematika, bro. Tapi gimana kalau konsep tasawuf itu? Udah paham saya itu, bro. Terus saya jelasin Apakah pakai prinsip tidak- Imam Syafi'i itu bahaya. Apakah tidak bertentangan dengan konsep tasawuf yang mengatakan bahwa kita harus mengingat Allah apapun? Iya, mengingat Allah udah pasti. Kalau kan. kita mengingat matematika kan tidak, Makanya kita kan tidak cita-cita ingat kita. sama Allah nanti. Ingat sih, bro. Nah ini pada akhirnya, makanya korelasinya kira-kira? ya pada akhirnya ketika kita melihat matematika, bro, itu kan ilmu, bro. Nah ilmu. Ilmu lah kita anggap ya, meskipun beberapa orang juga beranggapan bukan apalah, bukan ilmu katanya kan dari sisi filsafatnya. Tapi gini, Go, apa sih yang katanya dalilnya itu, Go? Kalau kita ilmu Allah itu air yang di laut-laut itu, Go. Anda kalau lebih paham, pokoknya ada kan itu. Saya ingin suatu saat ketika kita kagum dengan matematika, ternyata di kehidupan kita itu kan ada matematika gitu. Iya. Matematika pada hal-hal yang kecil kan. Ternyata kita bisa melihat matematika. Apalagi Allah. Bro. Paham kan? Iya ya. Berarti nanti muaranya mengingat Allah Harus berarti. kita mengingat Allah. Makanya saya tanya apa tujuan hidup itu. Muaranya mengingat Mengingat Allah. Allah, Nanti ibadah. kita mengingat matematika. Oh ini matematika. Iya, Oh kan? matematika ini ilmu dari Allah. Berarti Ketika kita kagum kan, Iya, itu iya. kita mengingat Allah pada akhirnya, bro. Betul betul. Kok bisa seseorang tuh pintar sekali gitu kan? Pada akhirnya kan siapa penciptanya, bro? Iya betul betul. Allah, itu maksud saya, kok. Itu yang cita-cita saya pengen dikonteni dari dulu sebenarnya. Berarti itu langkah awalnya dulu matematika itu nanti ujung-ujungnya mengingat Allah. mengingat gitu ya. Allah. Seperti kata Prof. Marsigit kalau di UNY itu, bro, beliau itu membagi yang filsafat itu ada ilmu yang terapan lah, aplikasi, saya lupa ingat istilah beliau itu ya. Terus di atasnya itu ada ilmu yang kayak disiplin ilmu kita yang inilah, matematika, fisika, biologi gitu. Dan level ketiga itu filsafatnya, hakikat dari misalkan hakikat matematika itu apa. Iya, iya, iya. Misalkan kita belajar biologi, hakikat biologi itu apa gitu. Iya iya. Terus di atasnya lagi. itu yang spiritual, bro. Setinggi-tinggi kita berilmu, pada akhirnya kita akan mengingat Allah tujuannya itu. Betul. Itu pokoknya. Oh itu. Udah lah. Itu aja menurut saya. Mungkin ini konten kami untuk berapa bulan bersama gitu. Saya balik soalnya, bro. Anda Ya. kalau mau wawancara sendiri, wawancara aja. Saya juga wawancara sendiri. Tapi tetap, Kan Anda yang punya ini kan saya enggak punya, Pak. ntar saya beli yang dilepas dapat kabel itu. Oke, sudah. Saya belum ngopi ngomong ini. Itu Jadi aja. rencana Anda mau balik kapan ini, Pak? Insya Allah minggu depan, bro. Ke depan. Itu, bro. Berarti intinya adalah kita mengingat matematika, kemudian nanti Pada akhirnya. karena kita ingat matematika, kita tahu siapa yang punya ilmu di dunia Iya. ini kan. Ilmu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Intinya gitu, kayak yang kisah siapa namanya filsuf tuh pada akhirnya beliau itu Prof. Marsigit mengatakan sebenarnya kalau filsuf itu berpikir pada tingkatan berpikir yang benar-benar berpikir, bro. Pada akhirnya masuk Islam. mereka akan masuk Islam kata. Ya, masuk Islam dan intinya mengenal Allah lah, mengenal Tuhannya, bro. Kan pernah itu, bro, apa sih namanya yang saya kok lupa ingat. Nah, Imam Ghazali bukannya gitu beliau juga kan? Beliau kan ahli tasawuf, ahli filsafat kan. Pada akhirnya kan beliau apa ya? Maksudnya di sisa-sisa hidupnya enggak tahu lah, ada kisahnya pokoknya yang itu, seandainya saya diminta untuk mengulang waktu kan bakalan belajar agama dari dulu lah. Bayangin kalau beliau itu belajar hadis, maksudnya belajar sih tapi startnya itu lebih awal sebenarnya, gue. Meskipun beliau, tapi kan gara-gara itu beliau apa sih maksudnya intensnya ke Allah itu dapat lah gitu. Iya. Ya pada akhirnya gitu, Gus. Setiap orang itu menyadari pentingnya matematika, melihat apa yang kita lakukan itu ternyata ada matematika loh di situ gitu. Dan akhirnya kita akan balik kepada siapa pencipta kita, Gus. Mengenal Allah lah, ibadah lah. Apa yang kita punya itu apa ya? Bagilah sesuatu yang baik. Siapa tahu omongan kita itu ada lah gitu, kok manfaatnya bagi orang. Anda kayak sebentar lagi mau Enggak, bukan gitu. Apa ya? Itulah saya banyak Bentar dosa. lagi mau gitu. pergi ke Bandung. Iya, mau pergi ke Bandung itu. Saya mau coba bentar mau pulang ke rumah Merembu itu. Oh iya. Yalah, udah. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini
konten pada sore hari ini kita cukupkan dulu. Dan kami tidak menargetkan subscriber di sini. Ya, targetkan sebenarnya dalam hati, Pak. Enggak saya. Tapi kalau ada, tapi karena mengingat Cukup satu saja lah, biar Iya. 100 bro. mengingat kita sudah perjalanan ini tidak ada nambah-nambahnya, Iya. sudah pasrah saja. Terserah saja lah. Serahin sama terlalu, Allah, bro. dosa terlalu dipikirkan lah hidup ini. Oke lah, kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup matematika.